Setiap pagi, banyak lansia di Indonesia mulai kehilangan kejernihan penglihatan. Huruf di mushaf tampak kabur, wajah cucu terlihat samar, dan rasa takut pun muncul. Apakah ini tanda mata saya mulai gagal? Padahal belum tentu, Bapak Ibu. Kadang ini hanyalah cara tubuh memberi sinyal bahwa ia sedang kelelahan dan butuh perhatian. Tahukah Bapak Ibu, penglihatan yang mulai buram ternyata bisa pulih tanpa obat, tanpa operasi, dan tanpa suplemen mahal. Tubuh kita punya kemampuan alami untuk memperbaiki penglihatan. Asal diberi asupan yang tepat, 4 makanan sederhana, yang mungkin setiap hari sudah ada di dapur rumah Bapak Ibu, ternyata bisa membantu menyalakan kembali kejernihan mata bahkan di usia di atas 60 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa. Saya Dr. Rahmat Widodo. Lebih dari 20 tahun mendampingi kesehatan lansia di Indonesia. Dan hari ini saya ingin berbagi sesuatu yang sangat penting. Karena ternyata 3 dari 4 makanan penjernih mata ini sering Bapak Ibu masak, tapi tidak tahu kekuatan sejatinya. Jangan pindah dulu. Karena dalam beberapa menit ke depan, saya akan tunjukkan bagaimana makanan sederhana yang terlihat biasa justru bisa menjadi pelita yang menyalakan kembali penglihatan di usia senja. Selama lebih dari 20 tahun mendampingi kesehatan lansia di berbagai daerah Indonesia, saya sering mendengar keluhan yang sama. Dok, mungkin mata saya kabur karena umur. Kalimat itu begitu sering saya dengar hingga terasa seperti bagian dari percakapan sehari-hari di ruang praktik. Padahal tidak selalu begitu, Bapak Ibu. Banyak orang beranggapan penurunan penglihatan adalah hal wajar. Padahal justru tanda bahwa mata sedang kelelahan dan kekurangan nutrisi penting yang seharusnya melindunginya setiap hari. Coba Bapak Ibu ingat, kapan terakhir kali membaca tulisan kecil di koran tanpa harus menyipitkan mata? Kapan terakhir kali melihat wajah cucu tanpa bayangan samar? Banyak lansia mulai menyadari perubahan ini ketika lampu terasa kurang terang, atau ketika huruf mushaf tampak bergetar. Namun sebagian besar memilih diam, menganggapnya bagian dari proses penuaan, padahal mata tidak serta-merta buram karena usia, tetapi karena lapisan pelindung retina mulai melemah akibat radikal bebas, cahaya biru dari gawai, polusi udara dan pola makan rendah antioksidan. Penelitian di Universitas Airlangga menunjukkan bahwa paparan cahaya biru dari layar gawai dapat mempercepat kerusakan sel makula hingga sekitar 25% bila tubuh kekurangan antioksidan seperti lutein dan vitamin A. Bayangkan kaca jendela rumah yang tidak pernah dibersihkan. Semakin lama debu menumpuk, cahaya yang masuk pun semakin redup. Begitu pula dengan mata kita. Setiap hari, sel-sel mata diserang oksidasi dari luar, tapi tubuh tidak punya cukup bahan untuk memperbaiki diri. Akibatnya, retina kehilangan kejernihan, makula melemah, dan penglihatan pun menjadi kabur. Saat hal ini terjadi, banyak lansia mulai merasa kehilangan kemandirian. Membaca doa malam terasa berat, menjahit jadi sulit, bahkan sekadar berjalan di halaman bisa membuat ragu karena pandangan tak sejelas dulu. Yang lebih saya khawatirkan, banyak orang justru tergesa mencari solusi cepat. Obat tetes, kacamata baru, bahkan operasi. Padahal, akar masalahnya seringkali bukan di mata itu sendiri, melainkan di dalam tubuh yang kekurangan zat pelindung alami seperti lutein, zeaksantin, dan beta-karoten. Zat-zat inilah yang seharusnya menjadi perisai melawan radikal bebas dan memperkuat pembuluh darah halus di retina. Tanpanya, sel-sel mata menjadi rapuh dan mudah rusak. Kabar baiknya, tubuh sebenarnya mampu memperbaiki diri bila mendapatkan nutrisi yang tepat. Sama seperti taman yang kembali hijau setelah disiram air, mata pun bisa kembali jernih jika diberi makanan yang mendukung kerja sel penglihatan. Dan yang mengejutkan, bahan-bahan ini tidak sulit ditemukan. Mereka ada di pasar tradisional. Bahkan mungkin sudah ada di dapur rumah Bapak Ibu hari ini. Selama lebih dari 2 dekade mendampingi kesehatan lansia, saya melihat sendiri bagaimana perubahan kecil pada pola makan mampu memberi hasil besar bagi penglihatan. Temuan ini sejalan dengan praktik klinis saya. Karena itu sebelum buru-buru mencari obat, mari kita pahami bahwa rahasia kejernihan penglihatan lansia justru dimulai dari piring makan sederhana. Yang menarik, dari ratusan pasien yang saya temui, sebagian besar pulih hanya dengan mengganti satu hal kecil di piring mereka setiap hari. Setelah ini, saya akan tunjukkan 4 makanan alami yang mampu menyalakan kembali cahaya di mata, memperkuat retina, dan mengurangi kabut pandangan secara perlahan. Keempatnya telah membantu banyak pasien saya di berbagai kota untuk kembali menikmati warna dunia dengan jelas dan penuh rasa syukur. Saya teringat salah satu di antaranya. Seorang bapak bernama Pak Roni,
69 tahun, di kampung saya di Klaten. Dulu beliau sering datang ke puskesmas sambil membawa kacamata tebal dan berkata, "Dok, kalau sore huruf di mushaf mulai menari, mata terasa berat sekali." Ketika saya tanya apa yang biasa beliau makan, ternyata hampir tidak pernah menyentuh sayur hijau. Setelah saya sarankan menambah 1 piring sayur daun katuk rebus 3 kali seminggu, perlahan matanya mulai terasa segar kembali. 2 bulan kemudian, beliau datang dengan senyum lebar dan berkata, "Sekarang saya bisa membaca mushaf tanpa menyalakan lampu besar, Dok." Daun katuk memang sering dikenal hanya sebagai sayur pelancar ASI bagi ibu muda, padahal kandungan nutrisinya luar biasa untuk mata lansia. Di dalamnya terdapat lutein dan zeaxanthin yang berfungsi melindungi retina dari paparan cahaya biru berlebihan, serta vitamin C dan beta-karoten yang memperkuat pembuluh darah halus di sekitar bola mata. Kombinasi zat-zat ini membuat aliran darah ke retina tetap lancar, menyalurkan oksigen dan nutrisi, agar sel-sel penglihatan tetap sehat dan kuat. Penelitian kecil di Fakultas Kedokteran UGM menemukan bahwa konsumsi sayuran hijau kaya lutein seperti daun katuk dapat meningkatkan sensitivitas retina pada lansia hanya dalam waktu 4 minggu. Temuan ini sejalan dengan apa yang sering saya lihat di ruang praktik banyak pasien lansia yang penglihatannya membaik hanya dengan menambahkan daun katuk ke dalam menu mingguan mereka. Karena itu, saya selalu menyebut daun katuk sebagai sayur kampung penjernih retina. Rasa lembut dan sedikit pahitnya justru menjadi penanda kandungan antioksidan yang tinggi. Bila dikonsumsi secara rutin, ia bekerja seperti penyaring alami yang menjaga retina dari radikal bebas dan peradangan halus yang sering membuat mata terasa berat dan cepat lelah. Tidak perlu mahal, cukup segenggam daun katuk direbus sebentar, dikombinasikan dengan lauk sederhana, hasilnya bisa terasa nyata hanya dalam beberapa minggu. Selama ini kita mengira daun katuk hanya untuk ibu menyusui. Padahal rahasia kejernihan mata lansia juga tersembunyi di sana. Mungkin Bapak Ibu tidak menyadarinya, tapi sayur sederhana inilah yang sering menjadi awal dari penglihatan yang kembali terang. Siapa di sini yang suka mangga matang saat musim panas? Buah berwarna oranye cerah ini bukan hanya manis dan menyegarkan, tapi juga menyimpan rahasia besar bagi kesehatan mata lansia. Saya teringat pada salah satu pasien saya, Pak Sarman, 69 tahun dari Cirebon. Beliau bercerita bahwa huruf di koran sering tampak bergoyang. Garisnya tak lagi lurus dan warna foto tampak pudar. Ia sempat khawatir, takut penglihatannya akan terus menurun. Saya hanya tersenyum dan berkata, "Coba tambahkan mangga matang setengah buah setiap pagi selama sebulan, Pak." 3 minggu kemudian, Pak Sarman datang kembali dengan mata berbinar. Ia berkata, "Saya tidak tahu kenapa, Dok, tapi sekarang koran terlihat lebih jelas. Warnanya pun terasa hidup kembali." Ternyata, rahasianya ada pada kandungan beta-karoten dan polifenol di dalam mangga. 2 zat alami ini bekerja sama menetralkan radikal bebas yang merusak sel retina, menjaga kontras warna tetap tajam, dan memperlambat proses penuaan makula. Beta-karoten di dalam mangga diubah tubuh menjadi vitamin A, yang membantu sel mata menangkap cahaya dan menjaga kelembapan agar tidak cepat kering. Sementara itu, polifenol di dalamnya berperan melancarkan sirkulasi darah halus di bola mata, menjaga aliran oksigen dan nutrisi tetap lancar. Efeknya, warna terlihat lebih hidup, cahaya terasa lebih seimbang, dan mata tidak mudah lelah saat membaca atau menatap layar. Menariknya, penelitian di IPB University menemukan bahwa konsumsi buah berwarna oranye seperti mangga dan pepaya dapat meningkatkan kadar beta-karoten darah yang berperan langsung dalam pembentukan pigmen rodopsin, zat penting yang membantu penglihatan tetap tajam, terutama di malam hari. Kalau Bapak Ibu merasa penjelasan ini bermanfaat, jangan lupa klik like agar lebih banyak lansia di Indonesia bisa ikut menjaga kesehatan matanya. Namun seperti yang sering saya tekankan pada pasien lansia, segala yang baik tetap perlu keseimbangan. Mangga matang yang terlalu manis bisa meningkatkan kadar gula darah bila dikonsumsi berlebihan. Jadi cukup 3 potong kecil atau setengah buah kecil setiap pagi sudah cukup untuk memberi nutrisi yang dibutuhkan mata. Buah manis ini bukan sekadar pelepas dahaga di siang hari, tapi penjaga warna kehidupan, agar dunia tetap cerah di mata Bapak Ibu. Kadang, yang terasa sederhana justru menyimpan kekuatan besar untuk kesehatan lansia. Banyak lansia yang datang ke ruang praktik saya dengan wajah ragu sambil berkata, "Dok, saya takut makan telur, nanti kolesterol naik." Saya selalu menjawab dengan lembut, yang perlu ditakuti bukan telurnya, tapi cara kita memakannya.
Karena satu butir telur ayam kampung rebus setiap pagi justru bisa menjadi pelindung terbaik bagi mata lansia. Saya teringat Pak Hasan, 72 tahun, dari Banyuwangi. Dulu beliau sering mengeluh setiap kali keluar rumah di siang hari. Matanya cepat silau, pandangan terasa kabur, bahkan sempat beberapa kali hampir tersandung karena tidak melihat jelas jalan di depannya. Setelah kami ubah pola makannya dan saya sarankan untuk rutin mengonsumsi satu butir telur ayam kampung rebus setiap pagi, perubahan luar biasa terjadi. Dalam 1 bulan beliau berkata, "Dok, saya akhirnya bisa jalan sore tanpa pusing. Pandangan saya jauh lebih terang." Oh no. Rahasia dari telur ayam kampung terletak pada kuning telurnya yang kaya lutein dan zeaxanthin. Dua zat ini berfungsi seperti filter alami di dalam makula, bagian paling penting dari retina yang bertugas menangkap detail dan warna. Lutein membantu menyaring cahaya biru yang berlebihan dari layar ponsel atau televisi, sementara zeaxanthin memperkuat jaringan saraf mata agar tidak mudah rusak akibat penuaan. Peneliti dari Harvard School of Public Health menemukan bahwa lutein dan zeaxanthin yang berasal dari kuning telur diserap tubuh hingga 2 kali lebih baik dibandingkan dari sayuran hijau. Hasil ini sejalan dengan apa yang saya lihat di ruang praktik. Banyak lansia yang rutin makan telur ayam kampung justru memiliki penglihatan lebih stabil di usia lanjut. Karena itu, asupan rutin telur ayam kampung terbukti efektif melindungi makula, menjaga ketajaman penglihatan dan mengurangi risiko rabun senja. Saya sering menyarankan pasien lansia untuk mengonsumsi 1 butir telur ayam kampung rebus setiap pagi. Cara sederhana ini membantu mata lebih tahan terhadap silau, pandangan malam menjadi lebih jelas, dan kepala tidak mudah terasa berat setelah beraktivitas. Yang penting, pilihlah telur ayam kampung, bukan telur goreng dengan minyak yang dipakai berulang kali. Cara terbaik adalah direbus atau dimasak dengan sedikit air tanpa minyak panas. Rasanya lembut, mudah dicerna, dan nutrisinya tetap utuh, tepat untuk menjaga kesehatan mata dan seluruh tubuh di usia senja. Telur yang dulu dianggap berbahaya karena kolesterol, ternyata justru menyimpan pelindung paling kuat untuk kesehatan lansia. Dari makanan sederhana seperti ini, banyak pasien saya belajar bahwa rahasia menjaga penglihatan bukan di obat, melainkan di kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten dan penuh syukur. Saya tidak akan lupa Ibu Rukmini, 74 tahun, dari Purwokerto. Dulu beliau gemar menjahit mukena untuk cucunya. Namun perlahan, benang yang dulu mudah dimasukkan ke jarum kini tampak samar, warnanya tidak jelas, dan matanya cepat berair. Ia sempat berpikir waktunya untuk berhenti menjahit telah tiba. Saat saya sarankan mencoba makan labu kuning kukus 3 kali seminggu, beliau tersenyum tidak yakin. Tapi 2 bulan kemudian, ia datang kembali sambil membawa selembar mukena baru dan berkata, "Dok, saya bisa menjahit lagi tanpa harus pakai kacamata tebal. Terima kasih." Labu kuning memang layak disebut raja beta karoten. Warna oranye cerahnya menandakan kandungan antioksidan yang sangat tinggi. Di dalam tubuh, beta karoten diubah menjadi vitamin A yang membantu sel retina menangkap cahaya dan mempertajam penglihatan. Selain itu, labu kuning juga kaya vitamin C, vitamin E, dan mineral seng yang bekerja bersama melindungi makula dari kerusakan akibat penuaan dan paparan radikal bebas. Yang menarik, sebuah studi di Journal of Nutrition tahun 2019 menemukan bahwa kombinasi beta-karoten, vitamin C, dan seng zinc dari labu kuning mampu menurunkan risiko degenerasi makula hingga 35% pada kelompok lansia yang rutin mengonsumsinya. Hasil ini memperkuat pengalaman saya di lapangan, bahwa pasien yang rajin makan labu kuning seringkali melaporkan pandangan lebih stabil dan mata terasa ringan meski sudah berusia lanjut. Labu kuning bisa dikukus, dijadikan bubur lembut, atau dimasak menjadi sayur bening, semuanya tetap menyehatkan. Teksturnya halus, rasanya manis alami, mudah diterima bahkan oleh lansia yang memiliki masalah pencernaan. Dalam banyak kasus, konsumsi rutin labu kuning terbukti membantu mengurangi silau di malam hari, meningkatkan kejernihan pandangan, dan menekan risiko degenerasi makula, salah satu penyebab utama kebutaan pada usia lanjut. Saya sering berkata kepada pasien, yang membuat labu kuning istimewa bukan hanya warnanya, tapi cahaya yang ia kembalikan ke mata kita. Makanan sederhana yang dulu hanya dianggap hiasan panen, ternyata menjadi pelita bagi penglihatan di usia senja. Mata yang kekurangan nutrisi ibarat lampu yang kehabisan minyak. Cahayanya perlahan redup, lalu padam, bukan karena rusak, tapi karena tidak lagi mendapat bahan bakar yang cukup. Begitu pula tubuh kita Bapak Ibu. Ia tidak selalu membutuhkan obat kuat atau operasi mahal. Terkadang, yang dibutuhkan hanya makanan yang tepat, dikonsumsi dengan cara yang benar, dan hati yang bersyukur. 4 makanan yang kita bicarakan tadi: daun katuk, mangga,
Telur ayam kampung dan labu kuning adalah contoh bagaimana alam menyediakan obat di dapur kita sendiri. Setiap warna, aroma, dan rasa yang muncul dari bahan alami itu membawa pesan kesehatan bagi tubuh. Lutein dari sayur hijau, beta-karoten dari buah oren, dan vitamin alami dari telur bekerja bersama memperbaiki sel penglihatan yang lelah karena usia, polusi, dan gaya hidup modern. Saya sering berkata kepada pasien lansia saya, kalau Bapak Ibu mau menjaga mata tetap terang, jangan mulai dari apotek, tapi dari meja makan. Karena yang menyembuhkan bukan hanya zat gizinya, tapi juga niat dan kebiasaan yang dilakukan dengan konsisten. Saat tubuh diberi asupan yang benar, ia akan melakukan pekerjaannya dengan sempurna. Retina yang lemah bisa diperkuat kembali, pembuluh darah kecil di mata bisa kembali lancar, dan penglihatan yang redup bisa perlahan menjadi jernih lagi. Kesehatan lansia tidak selalu bergantung pada obat. Seringkali, kunci utamanya ada di dalam piring sederhana yang penuh cinta. Di setiap suapan sayur, setiap potongan buah, ada kesempatan untuk memperpanjang terang mata dan memperbaiki kualitas hidup. Saya percaya, mukjizat tidak selalu datang di ruang operasi. Ia bisa hadir di dapur, di antara aroma sayur rebus dan doa yang dipanjatkan sebelum makan. Karena sejatinya, makanan bukan sekadar untuk mengenyangkan, tapi untuk menyembuhkan. Saya tahu, di usia sekarang tidak mudah mengubah kebiasaan. Banyak di antara Bapak Ibu yang sudah terbiasa makan apa saja sejak muda, tanpa berpikir soal kandungan gizinya. Tapi percayalah, perubahan kecil yang dilakukan dengan niat tulus bisa membawa hasil besar. Kesehatan lansia bukan datang dari perubahan besar dalam semalam, melainkan dari langkah kecil yang diulang setiap hari. Mulailah dengan hal sederhana. Saat makan siang, tambahkan sedikit sayur berwarna hijau atau kuning di piring Bapak Ibu. Tidak perlu mahal, bisa daun katuk, bayam, atau labu kuning. Lalu kurangi gorengan yang minyaknya sudah berulang kali dipakai. Karena lemak jenuh di dalamnya bisa merusak pembuluh darah kecil di mata. Jika bisa, gantilah camilan manis dengan buah segar seperti mangga matang atau pepaya. Dua buah ini tidak hanya enak, tapi juga memberi asupan vitamin A alami yang membantu menjaga kejernihan penglihatan. Minum air putih yang cukup juga penting. Mata yang kering seringkali bukan karena penyakit, tapi karena tubuh kekurangan cairan. Biasakan minum segelas air setelah bangun tidur dan setiap 2 jam sekali di siang hari. Dan jangan lupa, beri istirahat untuk mata. Setiap 1 jam menonton televisi atau melihat ponsel, pejamkan mata selama 1 menit. Biarkan otot mata kembali rileks agar tidak cepat lelah. Saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan satu hal lagi yang sederhana tapi penuh makna. Tuliskan di kolom komentar, dari 4 makanan tadi, mana yang paling sering Bapak Ibu konsumsi? Atau mungkin Bapak Ibu punya resep kampung sendiri yang menurut pengalaman bisa menjaga mata tetap sehat? Ceritakan di sana, supaya orang lain bisa belajar dan merasakan manfaat yang sama. Saya juga ingin tahu, Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa, supaya saya bisa mendoakan satu persatu kesehatan lansia di seluruh Indonesia. Jangan ragu untuk membagikan video ini kepada teman, saudara, atau tetangga yang mulai mengeluh penglihatannya kabur. Karena bisa jadi, dengan satu klik sederhana, Bapak Ibu sudah membantu mereka melihat dunia lebih terang lagi. Ingatlah, komentar kecil dan cerita sederhana dari Bapak Ibu bisa menjadi cahaya besar bagi orang lain yang hampir kehilangan penglihatannya. Dan saya percaya, setiap niat baik yang dibagikan akan kembali dalam bentuk kesehatan dan ketenangan hati. Saya selalu mengatakan kepada setiap pasien saya, Tuhan memberi kita cahaya, dan tugas kita hanyalah menjaganya agar tidak padam. Cahaya itu bukan hanya dari lampu atau matahari, tapi dari dalam diri, dari mata yang masih mampu melihat indahnya dunia di usia senja. Jangan pernah menyerah hanya karena pandangan mulai kabur, karena selama ada niat untuk memperbaiki, selalu ada jalan untuk memulihkan. 4 makanan sederhana yang kita bicarakan hari ini bukanlah rahasia baru, tapi seringkali terlupakan. Daun katuk yang tumbuh di halaman, mangga yang jatuh dari pohon di belakang rumah, telur ayam kampung dari tetangga, dan labu kuning yang dulu hanya untuk hiasan panen semuanya adalah anugerah. Bila Bapak Ibu memberi tempat bagi makanan ini di meja makan, maka Bapak Ibu sedang memberi kesempatan kepada tubuh untuk memperbaiki diri. Perlahan tapi pasti. Kesehatan lansia tidak diukur dari seberapa kuat langkahnya, tetapi dari seberapa dalam rasa syukur saat masih bisa melihat dengan jelas, mencium aroma kehidupan, dan menikmati senyum orang tercinta. Setiap kali kita menjaga nikmat penglihatan, sejatinya kita sedang menjaga amanah terbesar yang Allah titipkan sejak awal kehidupan. Mari rawat mata,
rawat tubuh, dan rawat hati dengan cara yang sederhana namun penuh makna. Karena tubuh yang dirawat dengan rasa syukur akan memancarkan ketenangan, dan mata yang dijaga dengan kasih akan terus menjadi jendela cahaya hingga akhir usia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang. Sampai jumpa di video berikutnya bersama saya, Dr. Rahmat Widodo. Semoga setiap hari Bapak Ibu dipenuhi cahaya yang menenangkan dan penglihatan yang tetap terang sampai akhir hayat.